Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernest Hari, NIM 120130414. Prodi Studi Agama semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Kampus Institut Agama Islam Negeri di Pontianak. Dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Mata kuliah pengantar ilmu perbandingan agama. Nah, semuanya di sini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Metode Perbandingan Agama Proporsional dalam Persepsi Wilfred Kenwell Smith yang ditulis oleh Ilim Abdul Halim. Nah, Wilfred Kenwell Smith adalah ahli ilmu perbandingan agama yang mengkaji agama dengan metode perbandingan secara proporsional. Smith dikenal seseorang teolog dari sejarawan agama yang lahir di Toronto pada tanggal 21 Juli tahun 1916. Ia merupakan seseorang sejarawan terbaik dalam bidang ilmu perbandingan agama. Latar belakang keluarga Smith adalah agama Kristiani, sekte Presbyterian. Smith termasuk orang yang taat dan soleh dalam menerapkan ajaran agamanya. Ia adalah aktivis gereja yang dominan dan sangat fanatik terhadap keyakinan yang dipegangnya. Mungkin karena pengaruh dari sikap keagamaan dan pengalaman keagamaan yang menjadi sebuah kepribadian yang melahirkan sikap closed system dalam menerima pendapat ajaran Kristiani dan sekte-sekte yang lain. Nah, pemikiran Smith mengalami perubahan ketika ia menjelang dewasa. Semula ia cenderung berpikir ortodok, namun seiringnya dengan bertambah usia, ia mampu bersikap modern dan semangatnya sangat terbuka dan pluralis. Konsep Smith tentang komunitas agama bukan merupakan milik suatu sekte dalam agama, tetapi kebersamaan dan kesatuan agama. Nah, hal ini yang menjadi titik acuan bagi Smith untuk mengembangkan gagasan ekumene, yaitu gagasan untuk menyatukan semua mazhab dengan melakukan misi. Nah, ide ini pertama dikembangkan sejak awal abad ke-20 dan sasarannya kepada misionaris seperti di luar negeri. Smith sangat memelihara tradisi humanistik. Dia memandang agama sebagai sesuatu yang hidup dan memiliki peranan untuk mengembalikan hakikat manusia yang sesungguhnya. Nah, nilai kesejajaran dalam setiap agama mewarnai setiap studi perbandingan agama. Setelah Smith meninggal dunia pada tanggal 7 Februari tahun 2000, para kolega menempatkannya sebagai salah satu pemikir studi agama-agama dengan metode perbandingan pasca Perang Dunia Kedua. Metode perbandingan proporsional yang diungkapkan Smith ini merupakan sikap seseorang analis yang mengumpulkan informasi keberagaman dan dalam berdialog dengan agama lain. Metode perbandingan agama profesional yang dikaji Smith ini merupakan suatu cara menganalisis agama dengan metode perbandingan agama dengan membandingkan agama di mana objek yang akan dibandingkan itu memiliki hubungan paralel atau kesejajaran. Pandangan Smith tentang metode perbandingan agama dapat dilihat dari karya-karyanya. Untuk memahami pemikiran metode perbandingan agama secara proporsional dari pemikiran Smith tentang personifikasi dan beberapa persamaan Kristiani dan Islam. Nah,
Yang nomor 1, konsep personifikasi. Smith menjelaskan bahwa orientasi pribadi atau personality untuk dirinya, orang lain, dan alam sekitarnya merupakan jawaban total untuk melihat, merasa dalam dimensi transenden. Nah, dengan kata lain, apabila seorang penganut melihat, merasa, dan bertindak atas dirinya dan orang lain, dan agama dan alam juga, alam sekitarnya, senantiasa menggunakan dimensi kebenaran, ketuhanan berdasarkan doktrin atau teologi yang diyakininya. Nah, perbandingan agama Kristiani dan Islam. Dalam pandangan Smith, orang-orang Kristiani telah bisa menggunakan ungkapan kehendak Tuhan itu dalam doa mereka, karena Kristus akan mengajarkan mereka, orang Kristiani, dengan berkata, kamu akan diberlakukan. Nah, ungkapan ini berkaitan dengan suatu aspirasi terhadap urusan duniawi sesuai dengan pola yang lebih tinggi, yaitu kedatangan kerajaan Tuhan. Pemahaman tersebut menurut Smith merupakan ungkapan yang penuh makna dan kehendak Tuhan memiliki konotasi moral yang sangat besar. Nah, bagi orang Kristiani, berjuang untuk mencapai kehendak Tuhan merupakan panggilan tertinggi dan kegagalan besar jika tidak berjuang. Nah, secara khusus Smith membandingkan beberapa doktrin atau teologi yang dipahami para penganut Kristiani dan Islam itu memiliki proporsinya masing-masing. Dalam studi perbandingan agama menurut perspektif Smith, Smith mengembangkan pemikiran kehendak Tuhan itu dengan proporsinya orang-orang Kristiani. Menurut Smith, imbangan atau perbandingan bagi orang-orang Kristiani, mereka juga kadang menyebut kehendak Tuhan, kehendak atau will, secara rancu. Tetapi masalah teologi hubungan perintah Tuhan dan Masiahnya sering ditempatkan dalam lingkaran orang Kristiani dalam istilah pengetahuan Tuhan, nasib, kedaulatan, dan sebagainya. Nah, Smith menegaskan pula bahwa istilah yang lebih umum bagi orang Muslim adalah amar, yaitu berarti perintah. Nah, orang-orang Islam mendapat amar atau perintah, diperintah oleh Allah untuk berbuat baik selama hidupnya, seperti berdoa, menyembah Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolong sesama manusia, menjaga alam, mengatur masyarakat, dan menjadi wakil Allah di dunia dan sebagainya. Allah melarang manusia untuk berbuat yang dilarangnya, seperti politeisme, yaitu musyrik, membunuh, mencuri, yang minum yang memabukkan, dan makan yang terlalu overdosis, berjudi, dan sebagainya. Tanggapan saya adalah Smith seseorang yang sangat memotivasikan saya karena tingkat semangatnya tinggi untuk mengejar mimpinya. Walaupun Smith dari keluarga yang berada, tetapi tidak membuatnya bermalasan untuk menuntut ilmu.
Nah, saya Emma Sari, mahasiswa program studi agama-agama dengan semangat yang berapi-api. Keinginan sekaligus saya bangga menjadi mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri di Pontianak. Keinginan saya adalah segera menyelesaikan kuliah saya tepat pada waktunya. Terima kasih. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.